Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Perkenalkan, nama saya Fajri Syafiah. Saya adalah seorang mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai paragraf berdasarkan letak utama dan paragraf berdasarkan isi atau tujuan cerita. Yang pertama akan membahas paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ada paragraf deduktif. Apa sih Kak paragraf deduktif itu? Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama itu berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Nah, kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi untuk memperjelas informasi yang ada di kalimat. Lalu di sini kakak sudah memberi contoh ya paragraf deduktif mengenai tenaga kerja. Silakan disimak dahulu. Nah, kalimat topik paragraf tersebut adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas tenaga kerja adalah yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk mempertegas informasi. Yang kemudian memberikan kalimat topik tentang etos kerja tinggi yang meliputi kepandaian, keterampilan, dan kepribadian tenaga kerja. Lalu yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf induktif mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, serta menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Nah, di sini kakak memberi contoh paragraf induktif ya mengenai musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Kalian bisa baca ya kenapa kalimat ini masuk dalam paragraf induktif, karena paragraf tersebut diawali dengan hal-hal khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Jadi paragrafnya itu adalah inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif atau campuran. Nah, paragraf deduktif induktif ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada awal dan akhir paragraf. Paragraf ini memiliki ciri antara lain. Yang pertama, memiliki kalimat utama di awal paragraf dan di akhir paragraf. Yang kedua, adanya variasi atau pengulangan di beberapa kata kunci di bagian awal dan juga akhir paragraf. Nah, di sini kakak berikan contoh paragraf deduktif dan induktif mengenai seorang ibu yang masih semangat dalam menuntut ilmu. Paragraf ini berjenis paragraf campuran karena kalimat topiknya terdapat pada awal dan juga akhir paragraf. Kalimat pertama merupakan kalimat topik yang menyebutkan bahwa ibu masih menuntut ilmu walau sudah berumur. Lalu kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan alasan ibu untuk tetap menimba ilmu. Lalu paragraf diakhiri dengan kalimat penegas yang menegaskan kembali bahwasanya kalimat ini berisi semboyan ibu yang selaras dengan isi dari kalimat topik. Lalu yang keempat adalah paragraf interatif. Paragraf interatif merupakan paragraf yang terdiri atas kalimat utamanya di tengah paragraf. Dengan demikian, paragraf ini mempunyai pola khusus, umum, khusus. Jadi ada 3 pola khusus, umum, khusus. Kalimat penjelas yang ada di awal paragraf ini berfungsi sebagai pengantar atau pembuka paragraf. Sementara kalimat utama yang ada di tengah paragraf berfungsi sebagai gagasan utama
dan yang di akhir paragraf mempunyai fungsi sebagai penega atau kesimpulan dari paragraf ini. Di sini dijabarkan contoh paragraf interatif mengenai menjaga kesehatan ya. Nah, contoh di samping ini tuh adalah paragraf interatif ya, karena terdapat kalimat kedua yang ada di tengah ini. Oleh karena itu menjaga kesehatan bagi orang yang bekerja di malam hari sangatlah penting dilakukan. Itulah yang disebut dengan paragraf interatif, paragraf yang berada di tengah. Yang kelima adalah paragraf menyebar. Paragraf menyebar adalah paragraf yang tidak mempunyai paragraf utama. Jadi pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Jadi untuk menentukan paragraf menyebar ini kita harus jeli gitu dalam membaca sebuah paragraf untuk dapat kesimpulannya. Nah, di sini dijabarkan contoh paragraf menyebar ya. Matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir, terasa menyejukkan hati. Setelah membaca paragraf ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ini adalah gambaran suasana pagi hari yang cerah. Nah, itulah yang disebut dengan gagasan utamanya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu paragraf berdasarkan isi atau tujuan cerita. Yang pertama adalah paragraf persuasi. Paragraf ini merupakan ajakan untuk para pembaca agar menerima gagasan ataupun ide yang disampaikan oleh penulis. Nah, dengan begitu pembaca bisa setuju dengan gagasan dari penulis apabila penulis mengungkapkan fakta. Selain itu, paragraf persuasi juga menggunakan sejumlah unsur untuk menjadikan pembaca tertarik dalam paragraf ini, yaitu yang pertama, adanya penggunaan bahasa yang menarik. Contohnya kayak kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Nah, di sini dimunculkan contoh paragraf persuasi. Ada kata-kata ajakan ya, seperti ayo. Ayo, pakai aplikasi Inap Murah agar Anda bisa menemukan tempat menginap idaman yang murah dan nyaman di luar kota. Nah, kalimat ajakan tersebut, kalimat ayo pakai aplikasi Inap itu merupakan paragraf persuasi karena berisi tentang ajakan dan juga berisi tentang fakta gitu, seperti itu. Yang kedua adalah paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi mengenai pendapat penulis yang disertai dengan bukti dan alasannya. Paragraf argumentasi sendiri ditunjukkan untuk mengemukakan gagasan berdasarkan fakta dan alasan yang kuat, sehingga pembaca yakin dan setuju atas gagasan tersebut. Nah, paragraf ini mempunyai sejumlah ciri. Yang pertama, berisi pendapat atau pandangan penulis terkait suatu peristiwa. Yang kedua, adanya fakta atau data dan contoh aktual yang mendukung pendapat. Nah, pendapat atau pandangan dikemukakan secara analitis atau secara analogis dan diakhiri dengan kesimpulan dari penulis. Di sini diperlihatkan contoh dari paragraf argumentasi. Kenapa contoh ini disebut dengan paragraf argumentasi? Karena paragraf tersebut adalah suatu pandangan dari penulis, bahwasanya penulis kurang setuju dengan adanya sistem menghafal dan lebih setuju dengan adanya sistem memahami dalam sebuah pembelajaran, seperti itu. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi mengenai uraian sebuah gagasan yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, uraian tersebut tentu didukung oleh sejumlah fakta agar para pembaca bisa mempercayai. Jenis paragraf ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, berisi petunjuk atau kiat-kiat dalam melakukan dan meraih sesuatu. Yang kedua, isi paragrafnya berisi fakta. Dan yang ketiga, berisi uraian tentang suatu peristiwa. Yang keempat, tidak bersifat membujuk atau memaksa.
Nah, di sini ada contoh dari paragraf eksposisi. Kenapa sih bisa dikatakan paragraf eksposisi? Karena kita bisa lihat ya, di sini ada kiat-kiat untuk mendapatkan tempat menginap yang murah. Nah, ini yang pertama, bisa mencari sendiri di laman Google. Lalu bisa menanyakan langsung ke teman. Nah, itu adalah kiat-kiat. Jadi, paragraf ini bisa dikatakan dengan paragraf eksposisi. Yang keempat adalah paragraf narasi. Isi dari paragraf ini mengenai kisah atau suatu peristiwa atau kejadian yang didasari oleh data dan juga fakta yang ada. Adapun ciri-ciri paragraf narasi yaitu adanya tokoh, latar tempat, suasana, alur atau jalan cerita. Dan paragraf ini ditulis secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Nah, di sini dicontohkan ya paragraf narasi. Kenapa paragraf tersebut dapat dikatakan paragraf narasi? Karena di sini ada ciri-cirinya ya, kayak pelakunya itu adalah aku. Lalu latar tempatnya ada di seberang jalan sekolahku. Waktunya pukul 6 pagi. Lalu alur jalan ceritanya mulai dari berangkat sekolah hingga membantu kakek-kakek yang menyeberang jalan. Nah, maka dari itu paragraf ini disebut dengan paragraf narasi. Lalu yang terakhir adalah paragraf deskripsi, merupakan paragraf yang berisi penggambaran sebuah objek secara detail, sehingga pembaca seolah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Nah, paragraf deskripsi mempunyai sejumlah ciri teman-teman. Yang pertama, penggambaran objek atau benda banyak menggunakan jenis-jenis kata sifat di dalamnya. Adapun contoh dari paragraf deskripsi seperti ini ya. Nah, kenapa ini dikatakan paragraf deskripsi? Karena di dalam paragraf ini terdapat pendeskripsian mengenai langit dan juga rumah. Jadi, di sini dikatakan bahwa langit amat cerah, namun sekitar rumahku mengabu. Langit tengah menyembulkan warna izwardinya. Lingkungan sekitar rumahku tidak seindah itu. Jadi penggambaran, pendeskripsian mengenai langit dan juga rumah sehingga pembaca dapat merasakan gitu, seperti melihat objeknya langsung. Makanya paragraf ini disebut dengan paragraf deskripsi. Sekian penjelasan saya mengenai materi paragraf. Semoga materi tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.